Kita ke informasi lain, pemirsa. Jasad seorang pengusaha kasur ditemukan warga bersimbah darah di depan gudangnya di Nganjuk, Jawa Timur. Korban tewas mengenaskan akibat sabetan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Kok tega? Sabtu pagi, warga Payaman digemparkan dengan ditemukannya jasad pengusaha kasur Bobby Yong, 36 tahun, di Jalan Dr. Sutomo, Nganjuk. Jasad korban tergeletak di lahan parkir yang disewanya dengan luka sabet senjata tajam di leher, tangan, dan perutnya. Jasad Bobby pertama kali ditemukan pemilik tempat parkir yang disewa korban. Polisi yang mendapat laporan segera menggelar olah TKP, mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi. Ada yang tahu ngabari kakak saya. Ada yang tahu awalnya? Ya. Saudara atau warga penjaga? Yang sama-sama penyewa. Penyewa tempat parkir? Ya. Terus laporan? Ya. Tadi yang Bapak lihat di dalam lukanya seperti apa? Di sini sama tangan, perutnya enggak tembus. Usai dilakukan identifikasi, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk otopsi. Selain dibunuh, sejumlah harta benda dan juga barang berharga milik korban turut raib dibawa kabur pelaku. Untuk mengurai teka-teki pembunuhan keji ini, polisi terus memeriksa sejumlah barang bukti dan juga saksi-saksi. Polisi juga masih belum mengetahui apa motif di balik pembunuhan bos kasur ini. Kurang dari 24 jam, kasus pembunuhan ini terungkap. Pelaku ternyata sopir pribadi korban, MYS 28 tahun. Pelaku ditangkap di rumahnya di kawasan Tanjung Anom. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Peristiwa pembunuhan berawal saat korban bersama MYS hendak memarkirkan kendaraan ke garasi mobil di Jalan Dr. Sutomo, Nganjuk, Jumat malam 4 Februari 2022. Ketika korban masuk ke dalam garasi, tanpa basa-basi pelaku menyerangnya menggunakan parang yang sudah disiapkan. Akibatnya korban mendapat luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Ia pun tumbang berlumuran darah. Melihat korban sudah tak berdaya, MYS segera mengambil kunci toko mebel dari saku korban. Agar pembunuhan ini terkesan seperti perampokan, tersangka menjarah isi toko dan barang-barang berharga di rumah korban. Barang yang dijarah pelaku antara lain laptop, ponsel, uang tunai 6 juta rupiah, dan mobil pickup. Selain itu, pelaku juga membuang parang yang digunakan untuk menghabisi korban ke sungai. Hasil pemeriksaan awal, pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena sakit hati, sering dimarahi korban. Sementara senjata tajam untuk membunuh dibeli pelaku secara online dan langsung dibuang ke sungai usai digunakan. 1 bulan usai penangkapan, polisi gelar rekonstruksi langsung di TKP. Hasil rekonstruksi, motif pembunuhan ini karena pelaku dendam pernah diperkosa korban yang penyuka sesama jenis sebanyak 4 kali. Aksi pemerkosaan terjadi sejak pelaku bekerja bersama korban 4 bulan lalu. Bahkan, setiap diperkosa, pelaku mengaku tidak pernah diberi uang sesuai yang dijanjikan. Jadi yang tersangka ini adalah korban dari yang dibunuhnya ini. Jadi seperti itu. Jadi dipaksa. Jadi selain memang tidak dibayar ya ataupun ini gajinya, yang bersangkutan ini dendamnya, sakit hatinya adalah karena dipaksa bersetubuh. Karena yang bersangkutan ini masih normal. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Berhati-hatilah dalam bersikap, jangan sampai meninggalkan luka di hati orang lain, karena tentunya hal tersebut akan merugikan diri kita sendiri. Semoga saja hal ini tidak pernah terjadi lagi dimanapun dan kapanpun. Saya Amanda Dasrul dan tim liputan iNews melaporkan.